Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Lagam Kimia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang reaksi oksidasi reduksi. Mengapa reaksi ini penting? Karena hampir di seluruh kehidupan manusia terjadi karena reaksi oksidasi reduksi. Selain juga kita mengenal reaksi asam dan basa, tetapi reaksi oksidasi ini terjadi hampir di seluruh bidang yang kita terjun sehari-hari, mulai bidang konstruksi, bidang makanan, bidang kosmetik, dan lain sebagainya. Jadi pemahaman tentang reaksi oksidasi reduksi sangat membantu sekali tentang pengembangan produk yang akan kita buat. Jadi sebenarnya apakah yang dimaksud dengan reaksi oksidasi? Mungkin ini agak teori sedikit. Yang dimaksud dengan reaksi oksidasi adalah reaksi yang terjadi pada bahan kimia yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi, sedangkan sebaliknya reaksi reduksi adalah reaksi yang terjadi pada bahan kimia yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Tapi kita tak perlu membahas masalah itu, kita lihat pada aplikasinya saja sehari-hari. Yang paling umum atau paling sederhana terjadi reaksi oksidasi adalah pada perkaratan besi. Ini adalah reaksi oksidasi yang disebabkan oleh oksigen di udara. Jadi juga mengapa disebut oksidasi, karena kebanyakan reaksi oksidasi di muka bumi ini disebabkan juga oleh oksigen, sehingga dikatakan oksidasi berasal dari oksigen. Contoh yang lain misalnya pada pelapukan kayu, contoh dinding yang kusam, dan lain sebagainya. Dan aplikasi-aplikasi yang lain juga terjadi pada tubuh manusia, dan ini pemahaman yang perlu kita pelajari bersama, karena reaksi oksidasi reduksi juga terjadi pada tubuh manusia. Jadi pada dasarnya karena tubuh manusia juga merupakan kumpulan dari bahan kimia, senyawa organik, maka tubuh manusia juga akan mengalami reaksi oksidasi reduksi. Contoh yang paling simpel atau paling mudah adalah terjadi pada kulit manusia, atau dalam bidang kosmetik itu kita mengenal istilah bahan kimia anti penuaan atau anti-aging. Dan fungsi bahan-bahan itu sebenarnya adalah untuk mencegah dari reaksi oksidasi yang berasal dari bahan-bahan yang ada di sekeliling kita, contohnya oksigen. Sehingga manusia kemudian mengembangkan beberapa bahan-bahan yang bisa mencegah anti penuaan ini, reaksi oksidasi ini. Misalkan dengan bantuan dari vitamin C yang merupakan reduktor, atau kita mengenal istilah glutathione yang juga merupakan reduktor, antioksidan, dan jenis-jenis bahan kimia yang lain sebagainya. Dan itu berhubungan sekali dengan dunia kosmetik. Jadi ini mungkin sedikit masukan buat teman-teman yang bergerak dalam dunia kosmetik, bahwa kosmetik yang bagus adalah kosmetik yang mencegah reaksi oksidasi yang terjadi pada tubuh manusia. Jadi fungsinya adalah mencegah, bukan melarutkan. Ini perlu dipahami, karena untuk melakukan pencegahan reaksi oksidasi itu memang diperlukan bahan-bahan yang relatif mahal, karena melalui proses isolasi dan lain sebagainya. Contohnya misalkan menggunakan vitamin C saja yang paling simpel. Vitamin C tidak langsung kita dapat begitu saja, tapi melalui proses-proses lanjutan, proses isolasi, sehingga didapat vitamin C. Sehingga misalnya produk-produk kosmetik yang mempergunakan vitamin C biasanya lebih mahal. Berbeda dengan produk-produk kosmetik yang fungsinya adalah melarutkan, karena tubuh manusia adalah termasuk lemak. Maka yang digunakan adalah pelarut lemak, jadi melarutkan lemak. Contoh yang paling mudah adalah mempergunakan etanol atau metanol dalam produk kosmetik. Atau bahan-bahan kimia yang mungkin BP POM sudah melakukan pencegahan atau pelarangan, seperti hidrokinon yang termasuk juga keluarga alkohol, dan lain-lain sebagainya, yang termasuk fungsinya dasarnya ada sebenarnya melarutkan kulit, bukan mencegah reaksi oksidasi. Ini bisa dipahami bahwa kebanyakan kosmetik-kosmetik yang bagus, yang fungsinya adalah mencegah reaksi oksidasi, biasanya berharga lebih mahal, karena prinsipnya memang mencegah reaksi oksidasi. Tetapi kosmetik-kosmetik yang lebih murah biasanya bukan intinya mencegah reaksi oksidasi, tetapi
fungsinya adalah melarutkan lemak atau kotoran, dan itu biasanya adalah mempergunakan pelarut organik. Kemudian bagaimana dengan tubuh manusia? Tubuh manusia juga mengalami reaksi oksidasi. Kalau tidak ada reaksi oksidasi, mungkin tidak ada penyakit-penyakit degeneratif seperti penyakit ginjal, penyakit jantung, penyakit diabetes, dan lain sebagainya. Itu karena ada fungsi dari organ tubuh kita karena mengalami penurunan akibat reaksi oksidasi yang terjadi karena makanan yang kita makan atau masukkan ke dalam tubuh manusia. Sebenarnya tubuh manusia juga sudah memiliki antioksidan sendiri, yaitu glutathione ya. Tetapi antioksidan ini hanya terbentuk pada malam hari. Oleh sebab itu kebanyakan para ahli kesehatan biasanya menyarankan untuk tidur di antara jam 11 sampai jam 1 malam karena antioksidan itu bereaksi atau dihasilkan oleh tubuh manusia pada jam-jam tersebut. Jadi kemudian manusia juga menciptakan antioksidan tumbuhan atau yang membantu kinerja tubuh manusia untuk mencegah dari reaksi oksidasi. Kemudian maka timbullah suplemen-suplemen yang kita bisa beli di toko-toko suplemen, yaitu yang fungsinya adalah membantu daya tahan tubuh kita mencegah dari oksidasi reduksi. Sampai saat ini mungkin begitu pemahaman tentang reaksi oksidasi reduksi, dan ini juga berkaitan erat dengan produk-produk yang kita buat. Misalkan dalam dunia konstruksi juga gimana untuk mencegah pelapukan, beton harus dilapisi dengan bahan-bahan apa, pengecatan dan lain sebagainya, itu adalah karena reaksi oksidasi reduksi. Dan ini sangat bermanfaat sekali pemahaman tentang reaksi oksidasi reduksi. Demikian, mungkin cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.